Jangan sampai Bapak Ibu datang bawa cedera 2, pulang bawa cederanya 5, ya, nauzubillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Crack Method, dan saya ingin mengucapkan selamat datang di klinik Crack Method baik Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah hadir di klinik kami. Tentu saja sering ada pertanyaan-pertanyaan yang selalu diulang-ulang ya, dan saya ingin terus mengedukasi Bapak dan Ibu semua. Pak Tata, kenapa Pak Tata ini kan bukan dokter, tetapi kenapa meminta kami untuk menyertakan minimal ada ronsen, ya, kemudian syukur-syukur kalau ada MRI, ya. Baik, saya akan jelaskan Bapak dan Ibu ya. Pentingnya sebuah data ketika kita mengalami gangguan pada tulang belakang kita, ya, kita tidak pernah tahu ya kapan kejadiannya, sekuat apa dulu waktu terjadi eksiden, kekuatan apa lagi yang kemudian, atau kejadian-kejadian apa lagi yang mengakibatkan tulang belakang kita menjadi terganggu, atau lebih dikenal dengan HNP atau saraf kejepit. Ini penting kita pahami bahwa saraf kejepit, saya selalu ingin mengulang-ulang ya, saraf kejepit itu perlu data ya. Orang hanya menyebut saja, Pak, saya sakit pinggang, saya saraf kejepit. Begitu kita cek di datanya, ternyata bukan saraf kejepit. Dia hanya spasme pada otot, hanya kaku pada otot yang kemudian mengakibatkan tidak nyaman pada semua gerakan. Nah, ini saya ingin mengedukasi kepada Bapak dan Ibu pentingnya sebuah data ketika saya meminta sebelum kehadiran. Kalau mungkin di usia-usia 20 sampai ke 35, 40 ya, dan masih bisa beraktivitas, walaupun ada eksiden misalkan masih bisa beraktivitas, is okay, boleh langsung datang ya, boleh langsung datang, tentu dengan mendaftar sebelumnya karena kita terjadwal ya. Nah, bagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang mohon maaf usianya sudah di atas 60, pernah ada insiden di masa lalu, pernah ada kejadian yang ekstrim lah ya, atau dulunya adalah beliau-beliau ini adalah pelaku kegiatan berolahraga yang over ya, yang terus menerus ya. Saya sering ngobrol sama pasien-pasien saya, Bapak berapa kali tenisnya, padahal usianya sudah 65 gitu. Tenis, wah tiap hari Pak gitu. Waduh, tiap hari. Saya lihat sudah mulai ada radang sendi di lututnya. Saya katakan, Pak, boleh nggak tidak tiap hari? Kenapa? Karena ini walaupun harus dilatih, tetapi dia juga harus diistirahatkan, ya. Ini overuse. Overuse itu di usia-usia tertentu memang tidak baik dilakukan, ya. Harusnya ada istirahatnya, dan ketika ini diistirahatkan maka memberi kesempatan jika sudah mulai ada inflamasi, suhu tubuh di sekitar lutut sudah meningkat, baiknya diistirahatkan. Nah, kesemuanya itu Bapak dan Ibu bisa dilihat dari daripada hasil ronsen minimal. Di sana sudah dinyatakan ada osteoartritis ya, tulisannya besar, O besar, A besar. Itu maknanya ada osteoartritis atau radang sendi. Nah, radang sendi pada grade 1 misalkan 2 ya sampai ke 3 dan masih bisa berkegiatan, khususnya bagi muslim masih bisa sholat normal, semua kegiatan sholat, baik ruku, sujud, duduk antara dua sujud, masih semuanya bagus, is okay, masih bisa diterapi dengan Crack Method ini. Tetapi ada Bapak dan Ibu yang osteoartritis sudah grade-nya 4 ya, untuk turun ke bawah untuk melakukan ruku pun sudah tidak sempurna. Misalkan rukunya dia hanya bisa segini ya, padahal kita ruku perlu untuk sampai nunduk rata seperti itu. Nah, yang seperti inilah data itu sangat diperlukan. Jangan sampai Bapak Ibu ada saraf kejepit, dinyatakan saraf kejepit, tetapi Bapak Ibu di sana ada penyerta pertama seperti tadi osteoartritis ya, grade-nya sudah 4.
sudah sulit untuk bergerak. Maka ini tidak boleh diterapi serta-merta kemudian seperti orang-orang normal pada umumnya. Ya, satu. Yang kedua, dia ada saraf kejepit, tetapi dia juga ada TBC tulang atau TB tulang, ya. Nah, makanya yang seperti ini TB tulangnya diselesaikan dulu ya dengan medis, dengan dokter. Monggo. Biasanya pemberian obat selama 6 bulan oleh medis itu akan selesai dengan TB tulangnya ya. Baru saraf kejepitnya itu bagian Pak Tata, mungkin bagian saya ya ke klinik Crack Method seperti itu. Oke, tadi ada osteoartritis, ada TB tulang, yang berikutnya ada osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Keropos tulang. Ya, Bapak Ibu, di usia tertentu ya biasanya keropos tulang terjadi atau densitas tulang menurun ya, sehingga tulangnya itu semakin kepadatannya itu semakin menurun. Nah, ini beresiko Bapak dan Ibu ya. Beresiko jangankan untuk cracking seperti itu. Mungkin kita harus hati-hati. Densitasnya sudah menurun berapa persen, tinggal berapa persen. Jangankan untuk terapi, untuk berjalan saja kita selalu menganjurkan untuk tolonglah gunakan alat bantu ya. Dan alat bantu itu sangat diperlukan untuk mengimbangi, membalance ya, jangan sampai terjadi cedera akibat jatuh. Persoalan kecil saja ketika dia terjatuh akan menimbulkan hal besar bagi mereka yang terjadi osteoporosis. Maka ini pentingnya data tadi ya. Satu, osteoartritis di grade 4. Yang kedua ada TB tulang ya. Tentu saja TB tulangnya diselesaikan dulu. Yang ketiga ada osteoporosis ya. Kemudian ada lagi Bapak Ibu ada saraf kejepit, tetapi ada cancer. Nah, cancernya di tempat lainnya bukan di tulang, tetapi sudah metastatis, sudah menyebar ke tulang. Nah, maka ini penting ya, kalau dia sudah menyebar ke tulang, maka ini pun tidak boleh dilakukan terapi jenis Crack Method. Kenapa demikian? Karena sel-sel kanker itu sedang aktif ya, maka selesaikan dulu sel-sel kankernya ya dengan cara-cara medis atau kedokteran, dan setelah nanti dinyatakan sudah selesai, mungkin dengan kemo, mungkin dengan obat-obatan yang diberikan, baru boleh ya ke tempat saya untuk dibetulkan saraf kejepitnya. Dan masih ada lagi, apa tuh? Mereka ada saraf kejepit ya, ada saraf kejepit dan sudah pernah dioperasi. Dan pada saat operasi ini dia melibatkan penanaman pen di dalam, dipasang pen ya. Kita tahu bahwa dipasang pen di sana ada baut, ada skrup, ada besi ya. Dan ini pun nggak boleh datang ke tempat Crack Method. Sebab apa? Sebab akan mengganggu kinerja pen yang sudah dipasang oleh para ahli, yaitu dokter-dokter yang sudah memasangkan pen di sana. Ya, ketika pasien mengatakan, tapi Pak Tata saya masih sakit, monggo konsultasinya ke dokter yang melakukan tindakan operasi memasang pen tadi. Jadi kita tidak boleh masuk ke wilayah-wilayah yang memang bukan keahlian kita. Seperti itu, oke? Oke, sudah ada 5 dan satu lagi mungkin ya. Ada ibu-ibu yang mendapatkan kehamilannya agak sulit ya, pasangan-pasangan muda ya, sampai belasan tahun dia baru mendapatkan strip 2 ya, garis 2 ya, pejuang garis 2. Kemudian dia baru diberikan amanah seperti itu, kemudian dia merasa bahwa Pak Tata saya sangat tidak nyaman di pinggang gitu ya. Sepertinya ada saraf kejepit, kan itu sepertinya ya. Ingat ya baik-baik bahwa di trimester pertama itu untuk ibu-ibu yang mengalami mendapatkan amanah hamil ya gitu. Kemudian kehamilannya itu didapat dengan sulit karena kelemahan pada rahim, misalkan gampang jatuh dan gampang keguguran seperti itu. Tahan ya, tahan sampai betul-betul sempurna ya kehamilannya, kemudian tunggulah sampai lahir ya. Ditahan sedikit, sakit-sakit sedikit. Nah, nanti saraf kejepitnya dibetulkan setelah lahir, baik bayi maupun bundanya. Selamat dulu ya, selamat dulu seperti itu. Nah, itulah Bapak dan Ibu, pentingnya data bagi Bapak dan Ibu yang ingin
datang ke Crack Method, kenapa ditanya di usia berapa, di mana alamat, supaya kami mudah untuk mengarahkan. Satu, kenapa harus pakai data Pak Tata? Tadi itu penjelasannya ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu. Ini semua tentu untuk menjaga tidak timbulnya cedera ya. Jangan sampai Bapak Ibu datang bawa cedera 2, pulang bawa cederanya 5 ya, nauzubillah ya. Jadi itu pentingnya data untuk kita pahami ya. Salam sehat tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di like, share, and subscribe channel ini ya.